Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas ada 10 konglomerat grup yang berinvestasi di IKN. Nah, apa saja dan bagaimana prospek kedepannya ya, terutama akan saya bahas di video kali ini. Oke, check this out. Jadi ini berita dari Stockbit, di mana deretan emiten konglomerat berinvestasi di IKN, total investasinya capai 20 triliun ya. Nah itu ada beberapa grup yaitu Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas Group, Barito Group, Astra Group, Adaro Group dan lain-lain. Nah ini akan saya bahas ya, akan bahas ini emitennya dan akan saya bahas menjadi 5 video. Yaitu yang pertama Agung Sedayu, Adaro Group sama Aces. Lalu yang video kedua tentang Salim Groupnya sendiri. Video yang ketiga tentang Barito Groupnya sendiri, Alfamart sama Mulia Group. Yang keempat ada Sinarmas Group sendiri dan yang kelima ada Astra Group sendiri. Bagaimana? Simak prospeknya ya. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Kita lanjut ke Sinarmas Group ya. Buat yang baru nonton video ini silahkan nonton 3 video yang lainnya di mana udah membahas Agung Sedayu, Adara Group dan Aces, ada Salim Group, lalu yang ketiga ada Barito Group, Alfamart Group dan Mulia Group. Oke, kita ke Sinarmas ya. Sinarmas ini INKP, Tekim, dan kawan-kawan. Kita bahas ke INKP dulu. Indah Kiat Pump and Paper. Ini saham ini juga sempat di-share di channel member. Dan ini dia retrace lagi. Nah, kelihatan kan targetnya kemana-mana. Dan ini saya katakan INKP still good. TKIM. Kita lihat TKIM seperti apa. Kita langsung cepat aja karena banyak perusahaannya ini. TKIM secara laba pun mengalami penurunan. Ini pun juga sama, still good. Dan kemarin hari Jumat adanya kenaikan ya, perlawanan mulai naik setelah turun-turun dalam. Jadi saya katakan TKIM NKP sangatlah bagus. Ke BSDE, Bumi Serpong Damai. BSDE kita cek. Secara case statistik pun dia mengalami kenaikan yang luar biasa ya labanya ya. Dan ini kayaknya pernah saya bahas juga di videonya tentang BSDE ya, atau belum ya, kita cek dulu. Kalian tahu. Nah, buat yang pengen tahu ya gaji UMR beli saham apa bisa ditonton di sini nih. BSDE. Kita tonton dulu deh. BSDE pernah nggak ya? Pernah saya bikin videonya enggak sih? Labanya kenapa naik signifikan di kuartal kedua? Naik kencang 3 bulan yang lalu. Bentar, 3 bulan yang lalu tuh berarti bulan apa nih? Bulan Juli, berarti rilis belum rilis nih. Belum rilis laporan keuangannya. Ini kemungkinan akan saya bahas lagi di April, Mei, Juni. Juli udah kayaknya deh. Nah, kalau belum nanti akan saya bahas labanya kenapa naik kencang. Kalau sudah ya sudah gitu. PI-nya berada di 6, PBV-nya ada di 0,62 dan ini saya katakan murah. Stockbit pun sepakat. Mereka menghargai perusahaan ini harga wajarnya 29T, sekarang 22. Oke, BSDE kembali retrace ke 1005 dan kembali naik lagi. Cuman kendalanya candle kemarin hari Jumat dia di close di 1040, shadownya atas tinggi menunjukkan bahwa tekanan jualnya masih besar. Ya kita tunggu aja dia di 1005 apakah dia berhasil turun lagi apa enggak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu sih untuk si BSDE. Lalu selanjutnya ada Demas. Oke, Demas Pura Delta. Pura Delta Lestari. Nah, selagi dia berhasil keluar dari kotak biru ini boleh di follow sih. Kotak biru ini sampai 175 lah. Sekarang 174 ya, di atas itu boleh sih di koleksi ini. Demas. Di Stockbit pun kayak statistiknya PI dan PBV murah. Tapi dihargainya masih rendah sih. Demas ini labanya juga naik kencang di kuartal kedua.
Menurut saya potensinya besar juga deh mas. Selanjutnya ada Friend. Smart Friend ini dekat 50 kalau nggak salah harganya. Ya di 55, jadi be careful untuk saham-saham dekat gocap. Dekat gocap saya akan katakan be careful aja, dan saya langsung katakan skip aja dulu. Friend DSSA. Jadi buat teman-teman, bapak ibu sekalian, kalau nggak yakin dengan saham yang dekat gocap, mending sebaik apapun langsung di skip aja sih. Labanya kuartal kedua ini turun tapi tidak signifikan. So far labanya di kuartal 2023 ini harusnya gede sih. PBV murah, PI-nya juga kecil, dihargai Stockbit pun juga gede, ini masih murah ya. Dian Swastika Sentosa, tapi per lembarnya 51.000 atau 5 juta per lotnya. Sahamnya nggak liquid, tuh sih resikonya. Lalu SMMA. Oke, SMMA Golden Angel Eagle Energy. SMA. Oh, labanya, dan dia ada corporate action ya. Corporate actionnya apa sih? Oh, RUPS di Oktober ini. Oke. RUPS di Oktober 2023. Dan ini RUPST kalau nggak salah ya. Kita lihat ya, RUPS sebelumnya. Oh, udah di Juni ini lagi nih. Berarti ini RUPS LB kemungkinan. Oke. SSMM. SSMA bukan SSMT. Sorry. SMMA ada dua ya. Sinarmas ini yang dimaksud, bukan SSMT. SMMA. Sinarmas Multi. Nah ini labanya juga oke di kuartal kedua ini, dan bisa dikatakan di total lebih oke dibandingkan tahun lalu. PI-nya tapi dan PBV-nya lagi gede-gedenya. Candlenya, teknikalnya pun nggak liquid gitu, jadi kita skip. Lalu live, hidup, live, asuransi. Oke. Asuransi jiwa Sinarmas. Secara laba juga 150, nggak seoke tahun lalu. PE dan PBV pun sudah mahal, teknikal pun nggak liquid, jadi skip langsung. Selanjutnya ada Smar, Sinarmas Agro, Smar. Nah, ini CPO. Oke, secara PI dan PBV ini berada di, wow, labanya turun drastis banget nih ini 2023. Tapi dihargai secara Stockbit ya. Menurut mereka harga wajarnya di 26T. Wow. Sekarang PI-nya gede ya, PI-nya dan PBV-nya kecil. Candle-nya ini, teknikalnya ini enggak. Ini di demand area sih menurut saya. Ini di demand area. Oke. Ini demand areanya di sini sih. Ya kita lihat tinggal gimananya ini. Cuman secara teknikal dan secara chart ini sahamnya nggak liquid banget loh. Jadi be careful aja nih. Semar dan Besim. Banyak ya saham-saham dari Sinarmas ini yang nggak liquid ya. Dan harganya sudah hampir 1.000 ke atas ya. Ini PI dan PBV-nya ini udah mahal, labanya juga so-so, bahkan turun tipis dibandingkan tahun lalu. Besim ini, Bang Sinarmas, teknikalnya pun nggak liquid ya, candlenya seperti ini. Oke, skip aja. Banyak banget. Duty ini juga kemungkinan nggak liquid ini. Duty secara teknikal kita lihat dulu ya, nggak liquid, jadi langsung saya skip. Secara PI dan PBV dia sedang murah tapi nggak murah banget. Secara laba, nah, kuartal satunya yang gila-gilaan. Tetapi menurut Stockbit harga wajarnya itu di 6,5T, sekarang 8,5T. Udah mahal berarti. Games, kita bahas ya, games. Games seperti apa? Games. Dan ini games ada yang sempat request untuk dibahas. Games sempat request ada yang dibahas dan sahamnya nggak liquid. Cuman ini berada di support. Oke, 6.000 itu supportnya sih. Dan harganya sekarang games PI-nya itu berada di 3, PBV-nya 2,7. Labanya, wah ini labanya nggak
turunnya bentar labanya kita hitung ya. Tahun lalu itu 1916 tambah 3083 5 triliun, anggap aja 5,4 5 triliun kurang dikit 5 triliun. Kalau sekarang 5, jadi naik tipis banget. Tapi di Stockbit dihargai wajarnya harusnya 30 triliun, sekarang di 35 triliun. Jadi sudah mahal menurut Stockbit. Dan menurut saya games ini secara teknikal ini satu nggak liquid, yang kedua cuman ini di sini ada volume yang kuat secara volume imut, so ini support aja sih, hanya rest and reward aja. Tapi secara bandar volume ini nggak ada yang akumulasi gede, bahkan dia habis distribusi, jadi potensi buat makin downnya lebih besar sih daripada dia setway bahkan. Oke, itu sih games SMDM. Banyak saham-saham Sinarmas itu yang nggak liquid ya kalau kita lihat ya. SMDM 178 harganya. Oke, labanya turun. Tetapi di Stockbit potensi harganya itu di 1,5 T. Sekarang 800 M. PI dan PBV-nya ini termasuk murah. Secara teknikal ini berada di kondisi support dan di main area ini. Itu aja sih, ini di main area, jadi be careful aja sih di main area. Potensi makin turun gede sih, cuman ini menarik untuk diulas kemungkinan kedepannya ya. SMDM ini perusahaan apa dan lain-lain. Oh, property and real estate. Oke, Plin. Banyak saham-saham dari Sinarmas yang belum saya ketahui ya. Plin Plaza Indonesia Realty. Plin sendiri labanya naik di 2023 dan menurut Stockbit ini sudah di harga wajar. PI dan PBV-nya, PI-nya 16, PBV-nya 1. Jadi sudah pas corporate action, dia memiliki corporate action, dia akan bagi dividen di mana ini udah kelewat, tinggal payment date aja. Dia termasuk sering bagi dividen sih ini perusahaan. Ya. Plin ini sering bagi dividen sih. Wow, teknikalnya dia akan mulai menarik lagi jikalau dia turun di kondisi yang oke sih. Kita lihat nanti di 2080 dia seperti apa. 2800 ini supportnya ya. Udah habis di break di sini kan ya. Ya ini ya di break di sini, kita lihat dia seperti apa dia setelah di ini turun lagi, volumenya enggak gede-gede amat. Kita tunggu kalau ada rejection, ada pembalikan di sini bisa di-follow. Itu aja sih Plin dan IBST. Oke. Wah, nggak liquid ini. IBST secara statistik PI-nya gede banget dan PBV-nya ini udah mahal. Tetapi Stockbit menghargai wajar dia di 8,6 T. Labanya dia turun ya dibandingkan tahun lalu. Memiliki notasi khusus, yaitu notasinya apa? Kita cek ekuitasnya dalam pemantauan. Oke, gak liquid tapi ini be careful aja sih, bahaya ini saham-saham seperti ini. Dan yang terakhir Ucit. Oh, Ucit ini punyanya Sinarmas juga ya. Ini kalau nggak salah yang itu loh, Pampers dan kawan-kawan. Charm, nah ini. Labanya oke ya dibandingkan tahun lalu, PI-nya oke, PBV-nya oke, tapi dihargai wajar harusnya di 3,4, sekarang 5 triliun. Kita lihat ya Ucit ya. Secara teknikal ini disupport nih. Nah, 1200 tuh supportnya tuh. RSI juga udah turun, nih sudah setway, terus dia breakout di sini, terus dia turun lagi, break ini yang hancur semua market pada turun kan. Ini juga ikutan Ucit. Jadi Ucit selagi di atas 1200 bagus-bagus aja sih perusahaan ini. Itu sih secara teknikal ya. Mungkin ini pembahasan untuk dari Sinarmas Group. Untuk Astra Group akan lanjut di video selanjutnya, dan sebelum-sebelumnya sudah membahas Agung Sedayu, Salim Group, Barito Group, Sinarmas, dan ini Sinarmas. Oke, silakan. Ini akan saya jadikan playlist sendiri ya, investasi konglomerat di IKN. Oke, silakan tonton di video-video yang lainnya. Oke.
Bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya.